Bapak sekalian, jamaah Majelis Qiyamul Lail yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan sholat tahajud bersama. Tentunya ini sebagian besar daripada kita. Oh, suaranya masih terputus-putus katanya ya. Gak apa-apa. Sahabat surga yang masih suaranya terputus-putus, silakan keluar dulu dari Zoom untuk kembali lagi. Insyaallah sebagian besar sudah bisa mendengarkan. Oh, belum jelas ya. Baik, yang mendengarkan suara saya dengan jelas, berikan jempolnya dulu Bapak sekalian. Yang mendengarkan suara saya dengan jelas. Oh, putus-putus. Iya. Sekarang kita lagi sambung dengan Zoom. Beberapa sahabat surga kita yang ada di Zoom ini lagi live juga untuk bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah sudah bisa didengar sebagian dengan baik ya. Sahabat surga bisa mengkondisikan saja dulu. Oh, suara masih putus-putus ya. Di Garut masih putus-putus, belum jelas. Ya. Baik, sambil kita menunggu sambungan audio yang bagus ya. Bapak sekalian, bagaimana sholat tahajudnya tadi? Semangat ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ketika laksanakan sholat tadi sebagian besar dari kita jadi semangat? Karena kita niat tadi, benar ya? Nah, nanti kita akan oke, masih putus-putus suaranya Ustaz. Cek. Suara saya masih putus-putus, Ibu? Wah, sebagian besar masih dengar putus-putus ya. Baik, bagus sekalian, kita berupaya maksimal dulu ya, karena teman-teman juga mau bersama dengan kita. Oke, ini udah. Iya, Pak. Cek. Baik, mohon masukannya Bapak sekalian, reaction bagi Anda yang sudah mendengarkan suara dengan baik. Oh, alhamdulillah sudah jelas sekarang ya. Bagaimana, sudah jelas sekarang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Di belakang bisa lihat ini? Saya kesini aja. Bisa ya? Afwan Ustaz. Sahabat surga yang dirahmatin Allah ya. Setelah kita melaksanakan sholat tahajud ini adalah sebuah upaya kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian besar di antara kita ketika menikmati indahnya persembahan sholat tahajud pada malam hari ini, tentunya ini akan menjadi satu daya dorong buat kita untuk senantiasa melaksanakannya lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa inna fil laili sa'at, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'allahu khairan min amri dunya wal akhirati, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, illa atahu iyyahu wa dzalika kullul lail, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dia minta untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan hal tersebut terjadi setiap malam. An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa hadis ini menetapkan adanya waktu dikabulkan doa pada setiap malam, dan mengandung dorongan yang sangat kuat untuk selalu kita berdoa di sepanjang waktu malam agar mendapatkan waktu itu. Sahabat surga yang dirahmati Allah, baik dalam online maupun offline, manusia itu memiliki kebutuhan untuk selalu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang senantiasa memotivasi para pelaku ibadah untuk senantiasa melakukan amalan-amalan spiritual. Nah, wabil khusus
Apabila kita senantiasa melaksanakan riyadhah 40 hari selama pelaksanaan program yang kami rancang, ya teman-teman yang ada di Zoom, kemudian yang sebagian dari sini juga, ini merupakan awal dari kita melaksanakan program ini, maka ini akan memberikan satu kekuatan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara personal yang akan memberikan kekuatan kita menjalani kehidupan yang fana ini. Bapak sekalian, banyak sejarah membuktikan bahwa betapa orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan hati dan jiwanya yang ditopang oleh zat yang maha kokoh untuk menghadapi fitnah dunia yang fana ini. Seorang ibu rumah tangga apabila melaksanakan tahajud tanpa henti, ya tanpa henti terus menerus, ya minimal dilatih dulu 7 hari, jangan berhenti. Mulai hari ini, mulai upayakan untuk tidak berhenti. Ya, kemudian setelah 7 hari kita merasa nyaman, ya, ya, suaranya masih ada echonya. Oke, baik. Setelah 7 hari kita merasa nyaman, coba lagi, tambah lagi menjadi 10 hari, ya. Kemudian tambah lagi akhirnya 40 hari, non-stop. Apabila ibu bapak sekalian menjalankan ini rutin, intens, maka lihatlah perubahan terjadi yang luar biasa. Kita bisa melihat sejarah, ya. Oke, silakan. Handphonenya di RAM-nya dulu di nonaktifkan. Oke, sambil ngecek suara bagaimana urus kalian di Zoom, apakah bisa mendengar suara dengan jelas? Ya. Baik. Bapak sekalian dirahmati Allah, kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan sholat tahajud ini. Akhirnya kenapa kami merancang program yang mana para jamaah yang ikut program di Makkah Umroh, di program Riyadhah 40 hari ini, kita bimbing selama 40 hari untuk senantiasa melaksanakan tahajud secara istiqomah. Kenapa? Dan tema kita adalah dari Sumbar Indonesia Bertahajud. Ide besarnya Bapak sekalian, kalaulah Indonesia yang kita cintai ini, yang saat sekarang ini dalam kondisi terpuruk, baik secara ekonomi, baik secara spiritual, baik secara kondisi kesehatan masyarakatnya, ya, ini akan memberikan dampak kelemahan iman apabila dibiarkan begitu saja. Maka dengan upaya sekecil mungkin yang kita lakukan dengan melaksanakan tahajud ini, maka kita mencoba menghadirkan setiap malam doa-doa terindah, doa-doa terkhusyuk, doa-doa yang senantiasa kita lantunkan dengan beruraian air mata. Apabila kita lakukan terus-menerus, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Bapak sekalian dirahmatin Allah, ibda' bi nafsik. Apabila kita memulai dari diri sendiri, maka lingkungan kecil kita di keluarga kita, seorang ibu yang apabila senantiasa melaksanakan sholat tahajud, anak-anaknya sudah mulai merasakan kenikmatan lingkungan yang awalnya begitu panas, ya, penuh dengan energi negatif. Apabila dilakukan ini rutin, akan memberikan dampak positif bagi lingkungan keluarga kita. Ayah, ya, abi, abah yang senantiasa melaksanakan tahajud rutin, maka ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan spiritual, kehidupan dalam lingkungan keluarga kita. Apabila ini dijaga terus Bapak sekalian, dampaknya kepada lingkungan sosial kita. Dan lanjutannya apabila kita tetap menjaganya, ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan sosial kita, kemudian kehidupan bernegara kita. Inilah kenapa kita berharap dari Sumbar Indonesia Bertahajud, ya. Indonesia Bertahajud itu diawali dari Sumatera Barat. Wabil khusus Bapak Ibu sekalian yang berada dalam majelis kita ini, di mana di online juga,
saat ini sedang ikut juga ya melantunkan doa-doa terindah bagi kebaikan bangsa kita yang kita cintai. Kita bisa melihat sejarah Bapak sekalian. Ya, Islam menaklukkan Konstantinopel, di mana Konstantinopel kita tahu sebagai negara adidaya pada waktu itu, Imperium Bizantium, ditaklukkan oleh seorang anak muda dengan usia hanya 21 tahun. Ya. Muhammad Al-Fatih. Kesuksesan hidup beliau banyak dikenang oleh umat ini. Sepanjang hidupnya beliau senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Dan seluruh pasukannya pada waktu itu diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan tahajud. Dampaknya apa, Bu sekalian? Kekuatan sholat tahajud inilah yang membangkitkan semangat mereka untuk melakukan sebuah perubahan. Negara adidaya yang mana perlakuan negara tersebut kepada negara-negara lainnya ini di luar batas, akhirnya mampu ditaklukkan oleh seorang anak muda dengan usia 21 tahun. Setelah kita ditelisik lebih jauh lagi, rahasia apa sih sehingga penaklukan Bizantium, ya Imperium Bizantium itu bisa dilakukan oleh seorang anak muda dengan pasukannya yang kecil, yaitu dengan kekuatan sholat tahajud. Sahabat surga yang dirahmatin Allah, secara umum ibadah sholat tahajud ini bisa memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan secara lahir dan batin. Coba Bapak Ibu sekalian cek dalam hati Anda ketika selesai melaksanakan tahajud itu. Apakah kondisinya dalam kondisi jadi futur, ya, wah malas, udahlah ini terakhirlah saya melaksanakan tahajud, atau ada keinginan lagi? Beberapa di antara sahabat surga kita yang kemarin hadir di Payakumbuh pekan lalu, yang sebelumnya juga di Masjid An-Nur yang ada di 50 kota, hari ini saya lihat nampak wajah-wajahnya, bahkan dengan wajah yang lebih semangat lagi. Bapak sekalian, bayangkan, rasakan, jikalah orang-orang ini terus bertambah jumlahnya, masjid kita ini penuh dengan orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, di dalamnya ada sholat taubat, kemudian ada sholat tasbih, kemudian ditutup dengan sholat witir. Masya Allah. Tidak menunggu waktu yang lama, bangsa kita yang saat sekarang ini lagi diderah dengan sakit kronis ini akan sembuh, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak pernah ada kata bosan, ya, untuk selalu mengingatkan, saling ingat mengingatkan adanya kenikmatan dalam pelaksanaan sholat tahajud kita. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih baik, lebih tepat dan khusyuk. Dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan. Sahabat surga dirahmati Allah. Dengan kita menzalburi, ya, setelah sholat tadi di sujud kita mohon kepada Allah segala ketenangan jiwa, segala permasalahan hidup kita tumpahkan semuanya, memohon kepada Allah. Karena sejatinya sholat tahajud ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, sebuah upaya meraih cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah sunnah utama Rasulullah SAW, sebuah ikhtiar kita untuk meraih syafaat baginda Rasulullah SAW. Para penikmat tahajud, Bapak Ibu sekalian, itu akan dicintai, akan dikagumi, dan akan didoakan, diaminkan doanya oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun para penikmat tahajud ini untuk mencapai maqaman mahmudan, kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga di hadapan makhluk lainnya. Sahabat surga yang dirahmatin Allah, tahajud adalah sholat yang paling nikmat dan juga mengesankan.
Hidup terasa damai, tenang, dan sangat bahagia apabila rutin dilaksanakan. Ada aura haibah di situ. Aura yang dipancarkan. Dia memancar untuk memberikan aura wibawa dan karismatik. Para penikmat tahajud pada akhirnya akan tertulis dalam skrip Allah Subhanahu wa taala, di mana terundur cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja itu Bapak sekalian, para hamba-hamba yang beriman akan mencintai orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud ini. Bahkan lebih jauh lagi, dia akan disegani oleh para manusia, ditakuti oleh para jin dan para musuh-musuhnya. Coba kita lihat orang-orang yang senantiasa melaksanakan tahajud. Kenapa demikian? Orang-orang yang senantiasa bersenyap dalam tahajud memiliki kaulan fakilah. Ucapannya itu akan didengar, nasihatnya akan selalu diikuti, membangkitkan semangat. Bayangkan Bapak sekalian, sekiranya kita yang punya anak, yang punya cucu, apabila mendawamkan tahajud ini, maka lisannya kaulan fakilah. Ucapannya akan senantiasa didengarkan dan diikuti. Makanya kenapa tahajud ini spesial dibandingkan sholat-sholat sunat lainnya? Karena begitu banyak keutamaan yang dimiliki. Sahabat surga yang dirahmatin Allah, baik yang di Zoom maupun di masjid lantai batu sangkar yang dirahmatin Allah. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan para penikmat tahajud dengan wujuhun nur. Wajahnya bercahaya. Coba lihat Bapak sekalian, walaupun usia sudah tidak muda lagi, tapi ketika rajin sholat tahajud, wajah itu akan terasa nikmat. Wajahnya akan bercahaya, nyaman dan menyenangkan jika dipandang. Dan ini memberikan dampak buat lingkungan sosial kita. Anak-anak kita yang dulu emaknya apabila ditatap wajahnya, wah garang. Masya Allah tabarakallah, apabila senantiasa melaksanakan tahajud ini, istiqomah jalankannya. Kita lihat apa yang terjadi. Sudah banyak testimoni ya, yang telah dilakukan ya, kepada sahabat surga kita yang senantiasa menjalankan program ini. Mereka mendapatkan satu hal yang luar biasa ya. Baik Bapak sekalian dirahmatin Allah, beberapa sahabat surga kita sudah bisa ya, mendengarkan dengan baik ya, materinya. Baik. Sahabat surga yang dirahmati Allah, selain wajahnya bersinar karena rutin dan istiqomah menjalankan sholat sunat tahajud ini, Bapak sekalian, tahajud ini memberikan satu kekuatan yang dahsyat kita untuk menolak bala, dafaul bala. Sebuah upaya bagaimana kita bisa menolak bala dengan senantiasa hadir menikmati sajian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat tahajud ini. Hati kita senantiasa tenang, tentram ketika sujud, kemudian melampiaskan semua hal-hal yang menggerotik tubuh kita, jiwa kita, hati kita, sehingga apabila terungkapkan semuanya Bapak sekalian, ini memberikan satu kekuatan kita menghadapi hidup yang penuh dengan tipu daya ini. Apalagi bangsa kita sekarang mengalami kondisi yang sangat krusial. Sudah bukan rahasia lagi bahwa bangsa yang kita cintai ini butuh begitu banyak doa-doa dari hamba-hambanya. Sekiranya bukan karena sujudnya orang-orang tua, bukan doanya para ulama, maka sejak awal bangsa kita ini sudah kena azab, Bapak sekalian. Begitu banyak dipertontonkan maksiat di depan mata kita. Beberapa waktu yang lalu ketika pelaksanaan
program dari Sumber Indonesia Bertahajud di Bukit Tinggi, Bapak Wali Kota Bukit Tinggi menyampaikan kekhawatirannya menghadapi kondisi degradasi akhlak di daerah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi yang dikenal dengan masyarakatnya yang agamais, spiritualis, sekarang ini mengalami kondisi di mana merebaknya LGBT, Bapak sekalian. Ada sekitar 100-an lebih orang-orang yang terpapar terindikasi LGBT. Tahu LGBT, Bapak sekalian? Ini adalah penyakitnya umat Nabi, siapa yang tahu? Nabi Lut. Ya. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak kita yang selama ini kita anggap baik-baik saja, mereka sekarang mulai dihantui dengan penyakit LGBT. Ibu bapaknya mungkin tenang, santai di rumah, beribadah dengan khusyuk. Tapi apakah kita sadar anak-anak kita sekarang ini butuh bantuan? Nah, untuk itu Bapak sekalian, cara terbaik yang kita lakukan sekarang ini adalah selain kita berupaya maksimal untuk melihat apabila terjadi kemungkaran maksiat di sekitaran kita, maka tegur. Lakukan perubahan dengan apa? Bilyad, dengan kekuatan kita, dengan pengaruh kita. Apabila tidak mampu karena mungkin ada rasa was-was dan takut, maka apa? Dengan bilisan, dengan lisan kita langsung tegur dan sampaikan itu. Dan jika tidak mampu juga dengan hati. Tapi inilah merupakan selemah-lemahnya iman. Bapak sekalian dirahmati Allah, sebuah kepastian akan didapat bagi mereka yang istiqomah melaksanakan tahajud. Di antaranya membuka jalan rezeki, kemudahan urusan dan kebahagiaan rumah tangga, berbuat belas kasih, rendah hati, dan saat kondisi ini terus dilakukan saat sakratul maut, Bapak sekalian, insya Allah husnul khatimah dan meraih miftahul jannah, kuncinya surga. Sahabat surga yang dirahmati Allah, baik yang berada di Zoom maupun yang berada di masjid lantai batu ini. Dikutip dari kitab Mukasyyafatul Qulub karya Imam Ghazali, pada suatu malam ketika hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikejutkan oleh kehadiran satu makhluk yang duduk di tepi telaga. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim terkejut sekaligus bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia. Abu lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, wahai malaikat?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah Subhanahu wa taala." Melihat malaikat itu memegang sebuah kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Di dalamnya terdapat kumpulan nama-nama hamba Allah, para pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu Hisham berharap dalam hatinya, moga-moga nama beliau ada di situ. Maka ditanyalah kepada malaikat dengan pedenya, "Wahai malaikat, apakah namaku ada tertulis di situ?" Abu bin Hashim menyangka namanya ada dalam buku tersebut karena merasa amalan ibadahnya tidak putus-putus. Selalu mengerjakan tahajud setiap malam, berdoa tiada henti, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam setiap hari. Dia merasa punya optimisme yang sangat besar. Akhirnya malaikat mengatakan, "Baiklah, biar aku coba lihat." Saat malaikat membuka buku besar tersebut, dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Abu bin Hashim tidak percaya dan meminta malaikat untuk mencari sekali lagi. Malaikat mengatakan, "Betul wahai Abu, aku meminta
dan aku berupaya untuk menulis nama kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk menulisnya. Habu bin Hisham akhirnya gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan, rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi nama aku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Melihat itu malaikat berkata, wahai Abu Hisham, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lainnya pada tidur. Engkau mengambil air wudhu dan menahan dinginnya suasana malam itu ketika orang lain terlelap dalam kehangatan buayan malam. Tapi tanganku ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis nama. Kemudian Abu Hisham bertanya, apakah gerangan yang menjadi penyebabnya wahai malaikat? Malaikat menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah, tetapi engkau memamerkan dengan rasa bangga kemana-mana. Engkau menceritakan, engkau posting seluruh aktivitasmu itu kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar. Engkau asik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedangkan di kanan kirimu ada orang yang lagi sakit, ada orang yang lagi kelaparan, ada orang yang lagi sedih, sedangkan engkau tidak menengoknya sekalipun. Siapa surga yang rahmatin Allah? Lanjut malaikat mengatakan bahwa mereka itu mungkin saudara terdekat, mereka itu mungkin ibumu, adikmu, mungkin sahabatmu, malah mungkin itu adalah juga cuma saudara seagama, atau mungkin itu adalah tetanggamu, tapi engkau tidak peduli kepada mereka. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu bin Hisham seperti disambar petir di siang hari, Bapak sekalian. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga kepada sesama manusia, hablum minannas, dan juga kepada alam kita ini. Untuk itu Bapak sekalian, dari majelis Qiyamul Lail kita ini, dari lantai batu sangkar, saya mengajak sahabat ke semua, jangan pernah bangga dengan banyaknya sholat, jangan pernah bangga dengan banyaknya puasa, jangan pernah bangga dengan banyaknya zikir, salawat, karena itu semua belum membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Tahu apa yang membuat Allah senang? Yang membuat Allah senang adalah saat Nabi Musa memohon kepada Allah, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah, lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang wahai Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab kegalauan Nabi Musa, wahai Musa, salatmu itu tidak membuat, salatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan mengerjakan salat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu itu hanya membuat untuk dirimu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Sedangkan puasa itu untuk dirimu sendiri, untuk melatih dirimu, untuk memerangi hawa nafsumu. Nabi Musa lalu berkata, lalu apa ya Allah yang membuatmu senang? Allah Subhanahu wa taala menjawab, sedekah, infak, zakat
serta perbuatan baikmu itulah yang membuat aku senang. Karena tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingmu. Dan aku akan menggantikan dengan ganjaran yang jauh lebih banyak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah menggantinya 700 kali lipat. Sahabat surga yang dirahmatin Allah. Ya, mohon dinonaktifkan dulu Bapak sekalian yang lagi di Zoom supaya tidak. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah, pada akhirnya jikalau kita disibukkan sudah mendapatkan kenikmatan dan kita sudah mulai disibukkan dengan ritual-ritual yang kita laksanakan dalam program riyadhah, baik yang riyadhah 3 hari, 7 hari maupun yang 40 hari yang kita laksanakan, itu jangan kita jadikan satu kebanggaan. Itu adalah merupakan awal di mana kita sudah mulai pekah terhadap lingkungan kita. Kita sudah mulai merasakan bahwa ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan itu adalah merupakan upaya bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala kita ingin dapatkan meraih ridhonya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tingkatkan lagi dengan peduli, care dengan lingkungan kita, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala semakin kuat cintanya kepada kita. Buatlah Allah senang, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita lapang dan bahagia. Sahabat surga yang dirahmati Allah, di waktu yang kasih ini sekarang saya mengajak karena Jawa Barat waktunya juga untuk pelaksanaan sholat subuh di pukul 4:15. Mari kita manfaatkan waktu yang kasih ini dengan sama-sama mendoakan sahabat surga kita yang hadir pada kesempatan ini dari beberapa daerah di wilayah Indonesia dan juga majelis kita yang ada di tempat ini. Mari Bapak sekalian menyiapkan hati dan jiwa kita, kemudian menghadirkan seluruh raga kita untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di waktu yang mustajab ini kita senantiasa menyampaikan doa-doa terindah, doa-doa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Mari sama-sama kita beristighfar Bapak sekalian. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perbaikilah hubungan antara kami, rukunkan antara hati kami, tunjuki kami jalan keselamatan, selamatkan kami dari kegelapan kepada terang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, duhai yang memudahkan segala yang sukar dan yang menyambung segala yang patah, wahai yang menemani semua yang tersendiri, pengaman segala yang takut, kami mohon kasih-Mu ya Rabb. Duhai Tuhan yang tidak memerlukan penjelasan dan penafsiran, hajat kami kepadamu amatlah banyak ya Rabb. Engkau maha tahu dan melihat. Kami takut kepadamu, selamatkan kami dari siksa-Mu. Ya Allah, kami hamba-Mu memohon melalui nama-Mu ya Rabb. Duhai yang maha pengasih dan maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Duhai yang maha arif dan bijaksana, maha suci Engkau. Duhai yang menerima segala taubat. Ya Allah, kasih kami dengan kudrat kuasa-Mu atas kami. Jangan binasakan kami ya Rabb, karena Engkau lah harapan kami. Jaga kami dengan mata-Mu yang tiada tidur. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang tak tertembus.
Kami hamba-hambamu, berlaku pasti atas kami hukum-hukummu, adil pasti atas kami keputusanmu ya Rabb. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau, dan telah jadikan kami adalah hamba-Mu. Kami menurut perintah dan janji-Mu ya Rabb. Kami mohon perlindungan bahayanya dosa yang kami perbuat. Kami mengakui nikmat-Mu kepada kami, dan mengakui pula banyaknya dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Rabb. Allahu ya Rabb, rezeki kami tak mungkin diambil orang. Kami yakin itu. Maka hati kami tenang. Amal-amal kami tak mungkin diambil orang. Maka kami menyibukkan diri kami ini untuk senantiasa beramal ya Rabb. Kami tahu Allah senantiasa melihat kami. Maka kami malu bila Allah mendapatkan kami dalam berbuat maksiat. Kami tahu bahwa kematian menanti kami. Maka kami persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbul Jalal. Maka kami munajat kepadamu. Semoga husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Rabb, kami memohon kepadamu agar mensucikan hati-hati kami dari kotoran-kotoran dengki dan iri hati, kecenderungan kepada keburukan dan nista, penyakit dendam dan benci, serta tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang ke dalam hati-hati kami. Penuhilah dengan kebaikan dan anugerah, serta segerakanlah dengan perasaan belas kasihan. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu, dan limpahkanlah ke atas kami khasanah rahmat-Mu. Duhai Tuhan Rabbul Izzati yang maha pemurah lagi maha penyayang, tambahkanlah ilmu kami dan luaskanlah kepahaman kami. Duhai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami. Terimalah permohonan kami ya Rabb. Duhai Zat yang memiliki siang dan malam, manakala malam menyelimuti kegelapan, kami bersujud dengan penuh harap atas ridho-Mu. Ya Rabb, terimalah ibadah kami dan sucikanlah hati kami. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami, belas kasihilah kami, dan cukupkanlah segala kekurangan kami, dan tingkatkanlah derajat kami. Angkatlah derajat kami ya Rabb, dan berikanlah rezeki kepada kami. Kami bersujud dan bersimpuh berserah diri kepadamu ya Rabb. Turunkanlah rahmat-Mu dan maghfirah-Mu kepada kami ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami, pandangan dan kekuatan kami menyenangi jalan petunjuk-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah hawa nafsu kami patuh dan tunduk pada ajaran yang dibawa oleh kekasih baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa kami. Dosa kami bagaikan pasir di lautan, hingga tak mampu kami menghitungnya. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari selang sengketa, fitnah dan duri durjana. Engkaulah ya Rabb yang maha mengetahui tentang kelemahan hamba-hamba-Mu ini. Sebab itu ya Rabb, kuatkan iman kami agar kami tidak mudah berbuat maksiat. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam menjalankan agama, sehat badan, bertambah ilmunya, berkah rezekinya, sempat bertobat sebelum mati ya Rabb, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Ya Rabb, hanya Engkaulah tempat hamba-Mu ini memohon. Selamatkanlah keluarga kami yang saat ini sedang dalam menanti kesembuhan atas kehendak-Mu ya Rabb. Kami bertawasul denganmu kepada Allah, memohon syafaat kepada Allah, dan mengharap denganmu kepada Allah. Duhai Rasulullah SAW,
Di pundak kami terpikul hutang-hutang dan tanggung jawab anak keturunan kami. Dan tiada yang memadai beban tersebut, melainkan harapan dan anugerah Allah. Engkau maha pemberi kepada yang meminta. Engkau maha mengabulkan segala permohonan kami. Ya Rabb, kami memohon kepadamu agar mensucikan hati-hati kami dari kotoran dengki dan iri hati, kecenderungan kepada keburukan dan nista, penyakit dendam dan benci, serta tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang ke dalam hati kami. Penuhilah dengan kebaikan dan anugerah, serta segerakanlah dengan perasaan belas kasihan ya Rabb. Ya Allah, jika iman kami kemasukan syakwa, sangka atau keraguan, padahal kami tidak tahu mengapa demikian ataupun memang kami mengetahuinya ya Rabb, maka dengan ini kami bertaubat. Kami menyerahkan diri kepadamu ya Rabb, sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tempat ini, di masjid ini, di aplikasi Zoom ini, kami bertobat kepadamu ya Allah, dari dosa kecil dan dosa besar, dari kesalahan yang tampak dan yang tersembunyi, dari tergelinciran yang lama dan yang baru, dengan tobat orang yang tidak menghendaki lagi melakukan kemaksiatan dan tidak berniat kembali kepada kedurhakaan. Ya Rabb, hanya Engkaulah Maha Pengampun. Ya Rabb, kami tidak ragu atas rahmat-Mu. Engkaulah pelindung kami di dunia ini dan di akhirat. Wafatkanlah kami ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Rahman ya Rahim, karunikanlah keikhlasan dalam jiwa kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa peduli dengan hamba-hamba-Mu yang lainnya, Rabb. Ya Allah, bantulah kami untuk mendekati-Mu dengan amal-amalan yang suci. Amal-amalan yang membersihkan hati dari dosa, yang menjaga kami dari mengulangi kemaksiatan. Ya Allah, limpahkanlah malam-malam barakah kepada hamba-hamba-Mu ini, ya Rabb. Malam di mana hamba-hamba-Mu senantiasa bersujud kepadamu, ya Rabb. Malam di mana hamba-hamba-Mu senantiasa khusyuk menghadap-Mu, ya Rabb, dengan penuh linangan air mata, berharap ampunan dan ridha-Mu, ya Rabb. Sementara banyak hamba-hamba-Mu yang lainnya sedang terbuai mimpi dalam tidur mereka. Ya Allah, berikan kami ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan kepada ibu bapak kami, dan agar kami dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi ya Rabb. Jadikanlah keturunan kami orang-orang yang soleh dan soleh. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, yang Allah kabulkan doa-doa kami. Kasihi kesendirian kami di hadapan-Mu ya Allah. Gemetarkan hati kami dengan getaran hanya kepadamu ya Rabb. Goncangkan tubuh kami karena takut kepadamu ya Rabb. Dosa-dosa kami wahai telah membawa kami ke tempat kehinaan di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan, semua kesalahan yang telah kami perbuat, dan kami datang menghampiri-Mu ya Rabb dengan mengingat-Mu ya Rabb. Kami memohon pertolongan melalui diri-Mu ya Rabb. Kemurahan hati-Mu, dekatkan kami ke haribaan-Mu ya Rabb. Sempatkan kami untuk bersyukur, dan bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu ya Rabb. Ya Rahman, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari kesulitan dan kesedihan. Kami berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepada Engkau dari kekafiran, kekikiran, dan hati yang pengecut. Kami berlindung kepada Engkau dari terbelit utang dan tertindas dari orang lain. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu, duhai Zat yang Maha Pemurah,
dengan pemberian-pemberian. Duhai pemberian, duhai yang maha memberikan bantuan dan pertolongan, anugerahkanlah salawat serta rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, ciptaanmu yang paling luhur budinya. Ampunilah dosa-dosa kami di malam ini, duhai Zat yang maha luhur. Terimalah munajat kami ya Rabb. Ya Allah, yang maha besar kuasa, duhai yang maha tinggi kedudukan, segala tersembunyi rencanamu. Ampunilah dosa-dosa kami yang menahan doa-doa. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Aduhai Zat yang memiliki langit dan bumi serta isinya, kami memohon kepadamu melalui kemuliaan-Mu, janganlah Engkau tolak doa kami. Duhai Tuhan kami pemberi karunia, Engkau tahu kami sangat lemah untuk menanggung beban siksa dunia, meski hanya sedikit. Meskipun semua bencana dan kejelekan dunia teramat singkat masanya, serta teramat berat bagi orang-orang yang menanggungnya. Semua itu tidak terjadi kecuali karena kemurka-Mu ya Rabb. Dengan merendahkan diri kami mohon ampun kepadamu ya Rabb. Maha suci Engkau, duhai sembahan kami. Sayangilah kami yang hanya berbekal harapan. Senjata kami hanya tangisan. Duhai yang maha tahu tanpa diberitahu, anugerahkanlah cahaya yang menerangi yang terjebak dalam kegelapan. Ampunilah dosa-dosa kami di malam ini ya Allah, duhai yang maha luhur. Ya Rabb, janganlah Engkau putuskan harapan kami untuk mendapatkan karunia-Mu ya Rabb. Lindungilah kami dari kejahatan jin dan manusia serta musuh-musuh-Mu ya Rabb. Duhai yang maha cepat ridhonya, ampunilah orang-orang yang hartanya hanyalah doa. Wahai yang asmanya adalah kekayaan, limpahkanlah rahmat-Mu. Engkau ya Rabb telah mewajibkan hamba-hamba-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Rabb. Engkau perintahkan mereka untuk berdoa hanya kepada-Mu. Engkau janjikan kepada mereka ijabah-Mu. Karena itu kami hadapkan wajah kami hari ini. Kami hadapkan wajah kami hanya kepada-Mu ya Rabb. Kami ulurkan tangan kami demi kebesaran-Mu ya Rabb. Maka perkenankan doa kami. Sampaikan kami pada impian dan cita-cita kami ya Rabb. Ya Rabb, kami pasrahkan kendali jiwa kami dengan tali kehendak-Mu. Kami tanggalkan beban-beban dosa kami. Kami musnahkan ia dengan ampunan dan rahmat-Mu. Kami lepaskan hawa nafsu kami yang menyesatkan. Kami gantikan ia dengan karunia dan belas kasih-Mu ya Rabb. Ya Allah, tetapkanlah bagi kami malam ini agar mendatangi kami dengan bertabur cahaya petunjuk dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, bukakanlah untuk kami daun-daun pintu maghfirah-Mu di malam ini. Ya Allah, kenakanlah kepada kami doa-doa petunjuk dan kesalehan yang paling cemerlang melalui keagungan-Mu. Tanamkanlah di dalam lubuk hati kami sumber-sumber kekhusyuan. Alirkanlah bulir-bulir bening air mata kami karena takut akan keagungan-Mu ya Rabb. Ya Allah, kini malam-Mu telah berlalu dan pagi-Mu telah menjelang. Inilah suara orang-orang yang menyeru diri-Mu ya. Datang doa-doa kepada-Mu. Kami mohon ampun bagi-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, saudara-saudara seagama kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami karena Engkau ya Rabb. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami dan bagi kaum muslimin muslimat, bangsa dan negara kami, mukminin dan mukminat. Wahai Tuhan penguasa alam semesta, sesungguhnya hanya Engkau-lah yang maha mendengar doa kami. Rabb, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami ya Rabb, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup ini ya, dengan berbekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkan kami wafat dalam kondisi husnul khatim,
Allahumma taubatan nasuh. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sahabat surgaku, lantunan doa telah kita panjatkan. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Yakinilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengijabah seluruh doa-doa hamba. Yakinilah tidak ada sia-sia apapun yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia. Yakinilah bahwa Allah senantiasa mendengarkan seluruh tangisan, harapan, dan doa kita. Sahabat surga yang dirahmati Allah, sekiranya kegiatan ini senantiasa kita laksanakan menjelang bulan suci Ramadan, maka bisa dipastikan program seperti ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan malam yang penuh keberkahan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang senantiasa didambakan oleh umat-umat yang terdahulu, malam yang senantiasa seluruh hamba berharap bisa berada di malam tersebut, Lailatul Qadar. Bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita raih menjemput Lailatul Qadar dengan senantiasa menyiapkan diri kita untuk menjemput bulan suci Ramadan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Baik Bapak sekalian, mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Sahabat-sahabat kita yang di Zoom, yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur, selamat menjelang melaksanakan sholat subuh. Dan sahabat surga yang berada di sini, mari kita mengisi waktu yang singkat ini menjelang subuh yang kita laksanakan di Jawa, di Sumatera Barat, di pukul 5:15 ya. Insya Allah kita gunakan sebaik mungkin untuk mengisi dengan zikir, mengisi dengan baca Quran, manfaat Bapak sekalian. Bagi yang wudunya batal, silahkan diulangi lagi wudunya untuk bisa mendapatkan kesegaran buat kita semuanya. Bagi yang belum melaksanakan sholat tasbihnya, bisa dilaksanakan lagi. Bapak sekalian, mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayahnya kepada kita. Mari sama-sama kita menutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Minallahi mustan wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.